Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta, sebelum nonton video di channel ini, tolong biasakan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Dan semoga kita semuanya akan mendapat kebaikan, mendapat nilai tambah dari tayangan ini. Amin, 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 ya rabbal alamin. Jazakumullah bil khair. Sahabat-sahabat tercinta, pada kesempatan pagi ini, saya ingin membacakan kepada kalian surat Al-Baqarah mulai dari ayat 246 sampai dengan ayat 248. Insya Allah lengkap saya bacakan ayatnya, arti berkata, terjemah, asbabun nuzul, tafsir, dan kasanah pengetahuan. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat dari mempelajari kandungan isi ayat-ayat ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li baniyyin lahum ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana ala nuqatilu fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Alam taro, tidakkah engkau memperhatikan ilal malai, kepada sekelompok pemuka? Apakah kamu tidak memperhatikan para pemuka? Yakni, tidakkah kamu diberitahu oleh satu kaum min bani Israila, dari bani Israel, min ba'di Musa, dari setelah Nabi Musa. Idqalu, ketika mereka berkata, linabiyin, kepada seorang nabi, lahum, bagi mereka, maksudnya ketika mereka berkata kepada nabi mereka, yaitu Nabi As-Simuwail, ib'as, utuslah atau angkatlah, lana, untuk kami, malikan, seorang raja. Angkatlah untuk kami seorang raja, yakni tunjuklah seorang komandan tentara untuk kami. Nuqatilu, niscaya kami berperang, maksudnya melawan musuh kami sesuai dengan komandonya, fisabilillahi, di jalan Allah, yakni dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Qala, ia menjawab, hal asaitum, jangan-jangan, yakni apakah kalian sanggup, in kutiba, jika diwajibkan, alaikum, atas kalian, yakni jika difardukan kepada kalian, al-qitalu, berperang, maksudnya berperang menghadapi musuh kalian, alla tuqatilu, kalian tidak akan berperang melawan musuh kalian. Qalu, mereka berkata, wa malana, dan apa alasan kami, bagi kami, wa malana, dan apa alasan bagi kami, alla nuqatilu, sehingga kami tidak berperang, yakni mengapa kami tidak mau menghadapi musuh, fisabilillahi, di jalan Allah, wa qad ukhrijna, sedangkan sungguh kami telah diusir, min diyarina, dari negeri kami, yakni di tempat tinggal kami, wa abna'ina, dan dari anak-anak kami, yakni anak cucu kami telah ditawan. Falamma kutiba, maka tatkala diwajibkan, alaikum, atas kamu, qitalun, berperang, tawallau, mereka berpaling, yakni mereka berpaling dari kewajiban memerangi musuh, illa, kecuali, qalilan, sedikit, minhum, dari mereka, kecuali sedikit saja di antara mereka, yakni 313 orang. Wallahu, dan Allah, alimun, maha mengetahui, bizzalimin, terhadap orang-orang yang zalim, orang-orang yang berpaling dari kewajiban memerangi musuh. Terjemah ayat 246. Tidaklah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka,
dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sya'atan minal mal qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. Wa qalu dan berkata lahum kepada mereka nabiyuhum nabi mereka yaitu Nabi Samuel. Innallaha sesungguhnya Allah qad ba'atsa sungguh dia telah mengutus yakni telah memunculkan atau mendatangkan lakum untuk kalian Talut malika sebagai raja, yakni mengangkat Talut menjadi raja kalian. Qalu mereka berkata, anna yakunu lahu mulka, bagaimana mungkin ia punya kekuasaan atau kerajaan alaina atas kami. Qalu anna yakunu, mereka menjawab bagaimana, yakni dari mana lahu mulku, ia punya kekuasaan alaina atas kami, padahal dia bukan keturunan raja. Wa nahnu sedangkan kami ahakku lebih berhak bil mulki dengan kerajaan minhu daripada ia, karena kami adalah keturunan raja. Walam yu'ta dan dia tidak diberi saatan kelapangan minal mal dari harta benda, yakni dia tidak memberi kekayaan yang berlimpah untuk membiayai pasukan perang. Qala ia nabi maksudnya berkata ya Nabi Samuel tadi, innallaha sesungguhnya Allah istafahu dia telah memilihnya, yakni telah memilih Talut untuk memegang kekuasaan dan Allah Ta'ala mengangkatnya menjadi raja alaikum atas kalian wazadahu dan dia menambahkan baginya bastotan kekuasaan ini keunggulan bil ilmi di dalam pengetahuan yakni ilmu tentang perang wal jism dan tubuh yakni postur tubuh yang tinggi dan kuat. Wallahu dan Allah yu'ti dia memberi mulkahu kerajaannya, yakni Allah menganugerahkan kekuasaan mayasa kepada orang-orang yang dia kehendaki di dunia sekalipun bukan dari keturunan raja. Wallahu dan Allah wasi'un maha luas, maksudnya pemberiannya alim maha mengetahui terhadap orang yang layak dianugerahi. Mereka berkata, tapi kamulah yang telah mengangkat menjadi raja kami. Terjemah ayat 247, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu darinya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas, maha mengetahui. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmilul malaika inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa qala dan berkata lam kepada mereka nabiyuhum nabi mereka yakni Nabi Samuel alaihissalam, inna ayatan sesungguhnya tanda yakni ciri mulkihi kekuasaannya yakni bahwa kekuasaan Talut itu dari Allah Ta'ala ayatiyakum bahwa akan datang kepada kalian tabut atau peti, yakni Talut akan mengembalikan tabut atau peti yang telah diambil dari kalian fihi di dalamnya
Sakinatun, dapat ketenangan, yakni rahmat dan ketentraman. Menurut pendapat yang lain, angin pertolongan. Tabut itu memiliki warna kuning seperti wajah manusia. Mirobikum, dari Tuhan kalian. Wabekiyatun, dan sisa peninggalan. Mima, dari apa yang taroka alu Musa, keluarga Musa tinggalkan, yakni kitab peninggalan Musa alaihissalam. Menurut pendapat yang lain, serta beberapa lauh dan tongkat Musa alaihissalam. Wa Haruna, dan juga keluarga Harun, yakni sisa peninggalan Harun alaihissalam berupa selendang dan serban. Tahmiluhu, tabut itu akan dibawa, yakni akan dikirim al-malaikatu, oleh malaikat pada kalian. Inna fi dzalika, sungguh yang demikian, yakni pada pengembalian tabut kepada kalian, layatan, benar-benar tanda atau ciri, lakum, bagi kalian, bahwa kekuasaan Talut berasal dari Allah Ta'ala. In kuntum, jika kalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang membenarkan kekuasaan Talut. Ketika Talut mengembalikan tabut kepada mereka, mereka pun menerimanya lalu pergi bersama Talut. Terjemah ayat 248, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat keterangan dari Tuhanmu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu beriman. Tabut ialah peti tempat penyimpanan Taurat. Munasabah ayat, wasiat suami. Setelah mewajibkan perang untuk melindungi hak dan kebenaran serta mewajibkan infak fisabilillah untuk memelihara kemuliaan agama dan umat Islam, maka dalam ayat ini dikisahkan segolongan Bani Israel yang diusir dari kampung halamannya dan dipisahkan dari keluarga dengan kekerasan karena mereka takut dan lemah imannya. Al-Baqarah 246. Tafsir At-Tabari ayat 246. Maksud ayat ini adalah agar Nabi Muhammad memperhatikan dengan seksama tentang kisah para pemuka dan pemimpin Bani Israel sesudah masa Nabi Musa. Nabi yang diminta untuk memilih raja itu berkata, apakah kamu berjanji jika perang diwajibkan padamu, kamu akan memenuhi janji terhadap Allah untuk berjihad di jalannya? Karena kamu suka melanggar, berkhianat, dan sedikit sekali memenuhi janjimu. Pemuka-pemuka Bani Israel berkata padanya, apa yang menghalangi kami memerangi musuh-musuh kami dan musuh Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami dengan paksaan dan kekalahan. Nabi yang dimaksud adalah Samuel bin Mali. Akan tetapi ketika memerangi musuh dan jihad di jalan Allah diwajibkan kepada mereka, mereka pun berpaling dari peperangan itu. Mereka mengabaikan permintaan Nabi untuk berjihad, kecuali sedikit sekali di antara mereka, yaitu yang menyeberangi sungai bersama Talut. Sungguh, Allah memiliki pengetahuan tentang siapa di antara mereka yang menzalimi dirinya, menyalahi janjinya terhadap Allah, dan meninggalkan perintah Tuhannya yang diwajibkan sejak semula. Ayat ini juga sekaligus teguran keras dari Allah terhadap kaum Yahudi yang mendustakan kenabian Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan perintah Tuhan mereka. Tafsir Ibnu Katsir Al-Baqarah 246. Suatu ketika Bani Israel kembali menyembah berhala dan melakukan berbagai kemaksiatan. Sekalipun risalah Taurat yang dibawa Nabi Musa telah hadir di hadapan mereka, sedikit dari mereka yang mau mentaatinya. Mereka tak segan berbuat kemaksiatan, bahkan melakukan penyimpangan-penyimpangan atas risalah yang dikandung Taurat. Mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Bahkan mereka membunuh Nabi. Masa transisi mereka tanpa kehadiran Nabi memang cukup lama. Allah SWT kemudian mengutus seorang laki-laki di antara mereka bernama Samuel untuk membawa risalahnya. Samuel menyerukan Bani Israel agar menyembah Allah SWT dan menaati aturan-aturan yang dikandung Taurat.
Bani Israel itu meminta kepada Samuel agar ia mengangkat seorang raja dan berjanji akan melakukan jihad di jalan Allah. Samuel merespon keinginan mereka, meskipun mengetahui bahwa mereka gemar mengingkari janji dan berkhianat atas amanat-amanat yang diberikan kepada mereka. Hadis sahih dari Sa'ab bin Jatsamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang kaum wanita dan anak-anak kecil musyrikin yang diserang pada malam hari, lalu sebagian kaum serta anak-anak keturunan mereka terbunuh. Beliau menjawab, kaum wanita dan anak-anak kecil itu adalah termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 3281. Hasanah pengetahuan berperang di jalan Allah. Orang-orang beriman menjual jiwa dan hartanya kepada Allah dan tidak ada lagi hak baginya. Seluruh hidupnya dibaktikan di jalan yang Allah perintahkan. Jika Allah mengaruniai mereka, mereka akan bersyukur. Jika mereka diperintahkan berjihad di jalannya, mereka tidak merasa ragu sedikit pun. Bahkan jika mereka mengetahui bahwa mereka sedang menuju kematian. Orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya tidak akan lalai pada kepuasan pribadi dan tidak ada sesuatu pun di bumi yang dapat mencegahnya dari berjihad di jalannya. Mereka mampu meninggalkan keindahan nikmat Allah dan menyerahkan jiwa mereka tanpa ragu-ragu. Sebaliknya, orang-orang yang ingkar tidak akan menjual harta dan jiwa mereka kepada Allah. Kekurangan iman seperti ini akan dicatat dan dibalas dalam kehidupan mendatang. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik atau bah. 24. Keimanan yang sangat kuat pada diri para sahabat Nabi Muhammad SAW membuat mereka tidak pernah menolak pertempuran. Sebaliknya, beberapa di antara mereka ada yang berurai mata ketika mereka tidak berkesempatan berjihad bersama Rasulullah SAW. Pada ayat berikut, Allah menjelaskan perbedaan antara orang-orang yang ikhlas dan yang setengah hati. Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. At-Taubah 91-93.